Tentu siapapun bersepakat bahwa nilai-nilai yang mulia tersebut penting untuk dididik pada setiap generasi. Dengan mengajarkan sikap mulia dalam dunia pendidikan, seseorang tak hanya mampu menjadi seorang yang terdidik tetapi juga memiliki akhlak mulia. Globalisasi telah mengubah banyak tatanan di tengah hidup masyarakat. Globalisasi juga banyak menggeser perilaku dan sikap hidup anak manusia. Jawaban terhadap persoalan itu adalah dengan menerapkan akhlak yang mulia disertai dengan intelektualitas yang tinggi, kata Buya Dr. Syekh Muhammad Nur Ali Al-Kholidi SAGN. Menurut pimpinan Tarekat Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah, murid, putra sekaligus mursyid penerus ke-36 Tarekat Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah dari Buya Syekh Dr. Salman Daim itu, setinggi apapun kemajuan peradaban umat manusia di muka bumi ini, asal tetap berlandaskan kepada dua prinsip yang disebutkan tadi, diniscayakan akan bisa melewati berbagai macam badai. Kedepan, menurut Buya Syekh Muhammad Nur Ali, tantangan yang dihadapi akan semakin berat. Oleh karena kemajuan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi, antaranya terjadi sejumlah pergeseran nilai dan perilaku di tengah masyarakat. Dampaknya, antara lain, terjadinya apa yang disebut dengan iman yang rusak, anak-anak yang tidak soleh, hancurnya hubungan suami istri, dan putusnya silaturahmi serta kerusakan yang ditimbulkan oleh HP Android. Kemajuan teknologi, menurut Syekh Nur Ali, bukan sesuatu yang harus dilawan, ditakuti, dijauhi, dan sejenisnya. Selagi semua produk dari kemajuan ilmu pengetahuan itu dinilai membawa kemaslahatan bagi kepentingan umat dan pengembangan agama Islam, maka produk teknologi dimaksud harus diterima untuk mempermudah urusan-urusan dalam menjalani kehidupan dan untuk lebih syiarnya agama di muka bumi ini. Makanya, menurut Buya Syekh Muhammad Nur Ali Al-Kholidi, sikap hormat, mengasihi, menyayangi, jujur, ikhlas, dermawan dan sikap mulia lainnya sudah sepantasnya dimiliki oleh setiap manusia. Jika dalam kehidupan ini semua orang memiliki sikap-sikap seperti itu, tentu hidup akan terasa tenteram dan damai. Tentu siapapun bersepakat bahwa nilai-nilai yang mulia tersebut penting untuk dididik pada setiap generasi, katanya. Dengan mengajarkan sikap mulia dalam dunia pendidikan, ditambahkan Buya Syekh Muhammad Nur Ali Al-Kholidi, seseorang tidak hanya mampu menjadi seorang yang terdidik, tetapi juga memiliki akhlak mulia. Akhlak yang baik juga sepatutnya diterapkan dalam dunia berbisnis, sehingga pengusaha ataupun penjual akan mudah dipercaya oleh pembeli sebab memiliki sikap yang jujur. Ia menambahkan, dikatakan Syekh Nur Ali, jemaah tarikat yang ia pimpin disiapkan untuk menjadi ulama yang memiliki intelektualitas tinggi, selain dilandasi dengan akhlak yang mulia, sebagaimana diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kedua pegangan itu tetap dijadikan sebagai panduan, insya Allah seberat apapun tantangan kehidupan di muka bumi ini akan bisa dilalui dengan baik, tambahnya. Dijelaskan Syekh Nur Ali, di lingkungan jemaah tarikat yang dipimpinnya, sudah dibuat sejumlah penggarisan antara lain seorang khalifah mesti berpendidikan minimal S1, sedangkan Syekh muda harus berpendidikan. Pada program yang diusungnya, akan dibiayai dan segera dibuat yayasannya. Program yang akan diusung adalah bertajuk Ulama yang Intelektual dan Intelektual yang Ulama, kata Buya Syekh Muhammad Nur Ali Al-Kholidi. Selain itu, tambah Syekh Nur Ali, ada juga program memberantas buta aksara Al-Quran melalui program binaan Kampung Sakinah yang diadakan 10 hari. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan semakin banyak umat yang pintar mengaji, rajin sholat di masjid secara berjamaah, serta membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warohmah, kata Syekh Nur Ali menutup pembicaraan. Seorang jamaah mengakui realitas yang ia temui di lingkungan Tarekat Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah yang dipimpin Syekh Nur Ali sesuatu yang jauh di luar perkiraan dan bayangannya. Hajah Nur Ismi SH, jamaah dimaksud, menceritakan jauh sebelum bergabung, ia membayangkan mereka yang tergabung dalam kelompok tarekat adalah orang-orang tua yang sudah sepuh, bongkoan, dan nyaris tidak bisa melakukan kegiatan apapun lagi. Ini diperberat oleh realitas bahwa kelompok masyarakat seperti itu biasanya menjalani hari-hari untuk melakukan pengajian di sebuah tempat yang jauh dari standar layak. Kenangnya, pokoknya, Imbuh Nur Ismi, bila menyebut kelompok tarekat, maka bayangan yang berkelabat di pikirannya adalah kumpulan orang-orang yang menjalani hari-hari di tengah sungkupan aneka keterbatasan. Subhanallah,
ternyata realitas yang saya temui bertolak belakang dari itu, ia menambahkan. Setelah menjadi bagian dari anggota tarekat, Nur Ismi menyaksikan sendiri bahwa kelompok pengajian itu sudah mengalami perubahan yang drastis dalam keseharian mereka. Mereka yang dulu terbelakang dalam banyak hal, terutama untuk urusan-urusan yang bermuatan duniawi, kini sudah menempatkan diri sebagai bagian dari peradaban masyarakat modern. Bahkan fakta modernitas yang ditunjukkan mereka mampu mengalahkan bagian kelompok masyarakat lainnya, paparnya. Mereka, imbuh Nur Ismi, sudah menjalani hari-hari di rumah suluk dengan bangunan megah dan elegan, dilengkapi aneka produk dari kemajuan teknologi modern.